Halo, hai, jumpa lagi bersama saya Jennifer di Belajar Bareng Yuk, series kedua, episode keempat dengan topik kebiasaan-kebiasaan remaja yang baik dari buku Seven Habits of Highly Effective for Teens yang ditulis oleh Sean Covey. Pada kebiasaan pertama, tentang proaktif, kita belajar untuk mengatakan bahwa kita adalah pengemudi atas hidup kita, bukan penumpang. Artinya kita punya kontrol atas hidup kita sendiri. Lalu pada habit kedua, kita belajar bahwa kita perlu menentukan tujuan akhir kemana kita akan berkendara dan membuat suatu peta atau step menuju tujuan akhir kita tersebut. Pada kebiasaan ketiga ini, kita diajak untuk menjadikan tujuan kita sebagai hal utama atau prioritas dan fokus kita. Jangan sampai rintangan-rintangan membuat kita hilang arah atau bahkan nyasar. Kenapa hal ini penting? Karena baik kita sadari atau tidak, remaja harus mampu mengerjakan berbagai hal sekaligus. Remaja dituntut harus mampu untuk multitasking. Misalnya, remaja harus mengerjakan tugas sekolah, harus bersosialisasi dengan teman, melakukan ekstrakurikuler, belum lagi di dalam rumah membereskan rumah, refreshing, dan lain sebagainya. Nah, dengan kegiatan yang banyak ini, remaja harus mampu memilah-milah kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan utamanya dan mengesampingkan hal-hal yang menghambat perjalanan menuju tujuan tersebut. Sean Covey membantu kita membagi kegiatan menjadi dua kategori kegiatan, yaitu kegiatan yang penting dan mendesak ke dalam 4 kuadran. Apa saja? Yang pertama, kuadran berisi kegiatan penting dan mendesak. Orang yang sering melakukan ini disebut dengan the procrastinator atau si penunda. Lalu pada kuadran kedua berisi kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak. Orang yang sering melakukan ini disebut dengan the prioritizer atau orang yang mampu memprioritaskan. Kemudian pada kuadran ketiga, kegiatan dalam kuadran ini adalah kegiatan yang urgent tetapi tidak penting. Orang yang sering melakukan hal ini disebut dengan yes man, yaitu orang yang selalu mengatakan iya pada orang lain. Kemudian pada kuadran keempat, berisi kegiatan yang tidak mendesak dan tidak penting. Orang yang sering melakukan ini disebut the slacker, orang yang menghindari tanggung jawab. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu dari 4 kuadran tersebut. Yang pertama, kuadran 1. Contoh kegiatan yang ada pada kuadran ini adalah misalnya ujian esok hari, mobil mogok, atau tugas yang harus dikumpulkan besok hari juga. Kegiatan tersebut harus dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Nah, karena itu terlalu banyak menghabiskan waktu di kuadran ini akan membuat seseorang menjadi stres, cemas, kelelahan, dan bahkan kinerja yang dihasilkan itu pas-pasan atau secukupnya. Tentu tidak semua kegiatan di kuadran ini dapat dihindari ya, seperti mobil mogok tadi, yang mendesak dan penting untuk diatasi. Tetapi kegiatan-kegiatan di kuadran ini, seperti hal terkait ujian dan tugas, sebenarnya masih bisa kita coba untuk atur atau bagi dengan lebih baik lagi. Kemudian di kuadran ketiga, yang kita bahas tadi tentang the yes man. Contoh pada kegiatan kuadran ini adalah telepon yang tidak penting, mengurusi permasalahan-permasalahan kecil orang-orang yang ada di sekitar kita, tekanan dari sesama. Nah, terlalu banyak menghabiskan waktu di kuadran ini akan membuat kita dikenal menjadi pleaser atau orang yang suka menyenangkan hati orang lain, kurang disiplin, orang yang mudah dimanfaatkan. Karena kita terlalu banyak melakukan kegiatan ini dan menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal lain yang sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan kita. Kemudian yang keempat, kuadran keempat yang sudah kita bahas, the slacker. Contoh dari kegiatan yang dilakukan pada kuadran ini adalah nonton terlalu banyak, telepon atau chat tanpa henti, bermain game yang berlebihan, dan hal-hal lain yang menyita banyak waktu. Tetapi sekali lagi ini juga bukan hal penting dan sangat tidak mendesak untuk dilakukan. Sekali lagi, hal-hal kegiatan-kegiatan ini juga tidak menunjang tujuan utama kita yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu di kuadran keempat ini, maka kita akan menjadi pribadi yang kurang disiplin, merasa bersalah. Nah, dengan sengaja saya menempatkan penjelasan kuadran kedua pada penjelasan yang terakhir. Karena remaja yang efektif, remaja yang baik, punya kebiasaan yang baik, diharapkan menghabiskan waktu lebih banyak di kuadran kedua ini. Nah, kuadran kedua ini, the prioritizer tadi, yang bisa memprioritaskan, contoh kegiatannya adalah
Misalnya melakukan relaksasi, membangun persahabatan, olahraga, merencanakan terlebih dahulu, mengerjakan tugas-tugas yang tidak harus dikumpulkan esok hari. Nah, jika kita bisa menghabiskan banyak waktu melakukan kegiatan di kuadran ini, maka kita akan bisa mengontrol hidup kita. Akan ada keseimbangan dan kinerja kita lebih maksimal. Karena hal-hal itu semua sudah direncanakan dan ada banyak waktu untuk menyelesaikannya. Cara konkret yang diajarkan dalam buku Sean Covey ini untuk menyusun kegiatan di kuadran 2 adalah membuat tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama berisi tentang peran kita. Misalnya kita punya peran sebagai siswa, punya peran sebagai teman, anak. Nah, dan kita punya peran untuk membagi waktu kita untuk diri kita sendiri juga, atau me time lah ya bahasa zaman sekarang, dan beberapa peran lain mungkin yang belum saya sebutkan. Tapi kolom pertama berisi tentang peran-peran. Kemudian kolom sebelahnya berisi tentang hal-hal penting terkait peran-peran tersebut, atau hal-hal yang prioritas lah, sebagai anak, sebagai siswa, untuk diri sendiri, hal-hal prioritas yang harus kita lakukan, hal-hal yang penting yang harus kita lakukan, itu apa saja kita listkan sesuai. Dan list ini kita perbaharui setiap minggu. Nah, jika muncul kegiatan-kegiatan lain di luar hal-hal prioritas itu, dan kita merasa kita masih punya waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal tersebut, maka barulah bisa kita isi. Termasuk ketika kita menjadwalkan sesuatu, untuk kuadran 2 ini, kita tetap harus menyisakan waktu untuk hal-hal mendesak di kuadran 1 tadi, contohnya mobil mogok yang mungkin tidak kita rencanakan. Seperti itu. Nah, kemudian cara lain adalah kita juga bisa membuat daftar kegiatan yang biasanya menyita cukup banyak waktu kita. Sehingga kita bisa lihat lagi nih, selama ini kegiatan-kegiatan yang menyita banyak waktu kita ini sudah sejalan belum dengan tujuan kita. Apakah kegiatan itu mendesak dan penting? Seperti itu. Nah, jika tidak, maka lebih baik kita tiadakan atau kita kurangi. Diharapkan dengan mengenal 4 kuadran ini, remaja-remaja bisa benar-benar berusaha untuk merencanakan dan memperbanyak kegiatan di kuadran 2 dan menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran 2. Karena sekali lagi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, konsekuensi negatiflah yang lebih banyak kita dapatkan jika kita menghabiskan waktu di kuadran 1, kuadran 3 maupun kuadran 4. Karena hal-hal tersebut akan mengganggu atau membuat kita intinya tidak menjadi remaja yang efektif. Nah, jadi sekali lagi, mari kita kurangi aktivitas di kuadran 1 kecuali hal yang tidak terduga. Katakan tidak pada kegiatan di kuadran 3 dan pangkas habis kegiatan di kuadran 4. Ingat bahwa hidup harus balance, harus seimbang, dan tetap fokus pada tujuan utama kita. Salah satu dari sedikit hal yang tidak bisa didaur ulang adalah waktu yang terbuang. Jadi, hargai setiap momen dan manfaatkan dengan baik. Put first things first. Sekian belajar bareng kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di episode berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk menonton lanjutannya ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa kita coba lakukan dan bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga. Nah, terakhir, jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.